Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan pasien ya, lecet pada bagian bumper dan sedikit kena quarter ya. Namun hanya sedikit ya teman-teman. Dan di sini pemilik mau minta cepat ya, mau minta jam 2 bisa diambil ya teman-teman. Karena mobilnya mau dipakai untuk jemput keluarganya di bandara ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan proses perbaikannya ya. Dan kali ini kita akan membagikan tantangan dan resiko body repair yang minta buru-buru ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa permukaan panel yang kena kita amplas terlebih dahulu ya. Dan untuk bagian yang tidak kena atau tidak lecet, radius kisaran 20 cm dari yang lecet itu kita amplas dengan amplas 800 atau amplas 1000 ya teman-teman. Namun yang bagian lecet kita amplas menggunakan amplas 360 ya. Karena yang bagian lecet akan kita dempul sedikit ya, atau dempul tipis saja ya teman-teman. Jadi kita amplasnya agak kasar sedikit ya, agar dempul bisa lengket ke permukaan yang lecet ya teman-teman. Baiklah teman-teman, membahas masalah tantangan body repair terburu-buru ya, salah satunya itu hasil kurang maksimal ya teman-teman. Karena meskipun sedikit, permukaan harus dicat ya, kecuali memang tidak perlu dicat atau hanya lecet bagian luar saja ya, itu bisa dioles dengan rubbing kompon bisa ya teman-teman. Namun kalau lecet seperti ini atau catnya yang terkelupas seperti ini, itu harus ngecat ya teman-teman. Yang paling utama yang jadi kendala itu adalah racikan catnya ya. Kalau catnya cepat ready-nya ya kita bisa lebih cepat ya teman-teman. Namun kalau catnya agak lama ya, atau ngantri di tokonya ya, kita nggak bisa, terhambat juga ya teman-teman. Maka dari itu kita di sini sedikit ada resiko lah kalau untuk ngecat terburu-buru seperti ini ya teman-teman. Karena yang utama resikonya cat belum kering itu sudah harus dibawa ya. Yang kedua yaitu tadi masalah hasil tidak maksimal karena belum dipoles ya teman-teman. Cat belum kering ya, belum bisa kita poles ya. Dan yang ketiga, saat mobil dibawa itu pasti ada risiko ya teman-teman. Ada risiko terkena air, atau kalau musim hujan ya terkena hujan ya. Itu jika mengalami hal seperti itu, nantinya dikira bermasalah dari saat pengecetan ya teman-teman. Karena catnya belum kering atau clear coat belum kering sudah dibawa ya. Nah itu sebenarnya resiko saat kita ngecat terburu-buru ya teman-teman. Memang sebetulnya kadang-kadang kita berikan juga penjelasan kepada konsumennya ya, customernya ya. Tapi itu tergantung dari pengertian customer juga ya teman-teman. Kalau customernya memang harus buru-buru ya harus gimana lagi ya teman-teman. Kita harus terima juga konsekuensinya ya. Jadi itu adalah resiko kita ya teman-teman. Begitu mobil dibawa, nanti baliknya komplain gara-gara kena air hujan, kita ya harus perbaiki lagi ya. Selain dari resiko-resiko tersebut, kita juga harus konsekuensi dari tantangan body repair yang buru-buru seperti ini ya teman-teman. Terkadang ya
kita harus memang perlu waktu ya untuk proses body repair seperti ini. Karena proses pengerjaan body repair seperti ini selain dari perlu kesabaran, ya perlu ketelitian ya teman-teman. Jika kita tidak teliti atau buru-buru, hasil dipastikan kurang maksimal, itu adalah tantangan bagi kita ya. Kalau untuk warna-warna gampang, sebetulnya tidak terlalu jadi masalah ya teman-teman. Namun terkadang kita dapat warna-warna yang sulit ya, atau warna-warna yang susah untuk diaplikasikannya, seperti warna mika atau warna mutiara. Itu warna-warna sulit ya, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya dengan waktu yang singkat ya teman-teman. Pasti kita harus memerlukan waktu yang cukup ya untuk hasil yang maksimal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan dempul ya. Dan karena kita mendempulnya sangat tipis, jadi kita cepat ya untuk pengamplasan dempulnya ya. Kita amplas dempul dengan menggunakan amplas 360. Setelah ini kita amplas 800, barulah kita amplas 1000 ya teman-teman. Dan untuk dempul yang sedikit seperti ini tidak kita epoksi ya teman-teman. Kita menggunakan spot putih ya, atau spot pati ya, dempul spot ya. Dempul sebagai pengganti epoksi ya teman-teman. Dengan demikian kita bisa langsung dicat ya, setelah kita aplikasikan dempul spotnya nanti ya. Kembali lagi pada topik pembahasan kita ya teman-teman, mengenai risiko dan tantangan body repair terburu-buru ya. Dan untuk proses pengecatan yang terburu-buru seperti ini, sebenarnya kita tidak menjamin untuk hasil yang maksimal ya teman-teman, atau tidak menjamin untuk hasil yang awet ya, kecuali kita punya waktu yang panjang untuk proses pengerjaannya ya. Secara prosedur, dempul bagian dalam itu belum kering maksimal ya teman-teman, belum kering secara merata, lalu kita timpa cat ya. Walaupun dempulnya kering secara merata, cat yang kita aplikasikan belum kering secara maksimal, itu sudah kita timpa clear nantinya ya. Pastinya seperti itu ya. Kalau kita harus nunggu catnya kering baru kita timpa clear, pastinya tidak akan keburu ya untuk waktu yang cepat ya. Karena mobil ini hanya punya waktu 3 jam kalau nggak salah ya teman-teman. Masuknya jam 10, mau diambil jam 2, kira-kira 4 jam lah ya. Belum lagi kita nunggu mixing catnya ya teman-teman, atau racik catnya ya. Kalau untuk pengerjaannya sih memang cukup waktunya ya teman-teman, karena mixing catnya agak lama, jadi kita terpaksa waktu ngecatnya nanti pasti terburu-buru ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap dempul spot ya, atau dempul terakhir ya, untuk menutupi bagian permukaan yang sudah kita dempul ya. Ini sebagai pengganti epoksi ya teman-teman, karena jika sedikit bisa kita menggunakan dempul spot ini ya, namun jika terlalu banyak tidak bisa lagi menggunakan dempul spot ini ya. Alasannya terlalu lama untuk pengaplikasiannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan dempul spotnya ya. Dan untuk pengamplasan dempul spot ini kita menggunakan amplas nomor 1000 saja ya teman-teman, karena tidak perlu terlalu kasar ya, karena habis ini kita harus langsung naik cat ya, atau naik base coat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada dasarnya untuk body repair secara terburu-buru itu tidak baik lah ya teman-teman. Secara keawetan itu tidak akan bisa terjamin ya, karena proses pengeringan cat itu tidak terlalu instan ya. Minimal 1 jam 2 jam itu harus kering terlebih dahulu ya. Jika kita
mengaplikasikan Basecode, minimal jeda layar Basecode-nya kita harus butuh waktu 10-15 menit ya. 10-15 menit dikalikan 3 layar, 4 layar. Kalau untuk Basecode itu sudah 1,5 jam ya teman-teman. Belum clear code-nya ya. Kita harus jeda clear code minimal 20 menit ya. 15-20 menit. Nah 20 menit kali 2 itu sudah hampir setengah jam ya. Nah itu di proses pengecatannya saja sudah memakan waktu kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Belum lagi kita racik catnya ya. Belum lagi pengerjaan yang lain-lainnya. Kalau untuk goresnya yang kecil, oke lah ya teman-teman. Bisalah kita terima dengan waktu yang durasi 3-4 jam ya. Apalagi kita punya stok catnya ya. Namun jika kita tidak punya stok catnya dan pengerjaannya juga tidak sedikit ya, atau dempulnya terlalu lebar, itu tidak bisa dilakukan ya teman-teman untuk body repair dengan waktu yang singkat ya. Itu pasti ada risikonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap masking ya. Dan untuk masking kita menggunakan metode untuk tambal sulam ya teman-teman. Dengan cara kita masking di bagian nutnya ya. Dan untuk pinggiran lakban atau pinggiran isolasinya kita tekuk ya, antara 2 mm ke bagian dalam. Lalu kita isolasi bagian nut ya. Tekukan lakban kita temukan di nut ya, seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk guna sambungan ya, sambungan daripada clear coat ya. Kalau untuk cat tidak nyampe ke sini ya teman-teman. Kita untuk catnya hanya di batas yang bagian goresannya saja ya, bagian yang kita dempul saja. Dan untuk bagian ini kita hanya clear coat saja ya. Oke teman-teman, seperti inilah tampilan isolasinya setelah kita masking ya. Dan bagian isolasi yang kita tekuk kita temukan di sudut nut ya. Dan untuk bagian bawah isolasi ini kita tutup ya teman-teman, menggunakan koran atau plastik ya. Dan begitu juga di bagian dalam pintu ya teman-teman. Jika bagian luarnya kita cat, bagian dalam pintunya tidak kita cat, maka kita sambung seperti itu juga ya teman-teman. Seperti yang kita sambung pada nutnya ini ya. Kembali ke topik kita tadi ya, mengenai tantangan dan resiko body repair terburu-buru ya. Terkadang juga banyak yang minta lebih cepat ya teman-teman. Kadang-kadang kena bagian pintu, lecet, memang hanya sedikit ya, lecet dan catnya tergores, sudah hilang catnya, dia minta 1 jam ya, atau bisa ditunggu maksudnya ya. Nah itu lebih kacau lagi ya teman-teman, lebih parah lagi. Karena di bagian pintu untuk pengerjaannya kita harus rapi ya. Belum lagi kita buka bagian aksesoris-aksesoris seperti handle pintu ya teman-teman. Itu akan sangat memakan waktu ya. Jika tidak kita lepaskan seperti handle pintu, tidak mungkin bisa rapi ya teman-teman. Tidak mungkin bisa maksimal ya. Karena di bagian-bagian yang dekat handle pintu itu pasti tidak bisa kena amplas ya teman-teman. Dan catnya tidak akan nempel secara maksimal. Jadi kita tidak bisa untuk menerima orderan yang seperti itu ya teman-teman. Jika ditunggu 1 jam selesai itu tidak bisa ya. Kalau kondisinya harus ngecat ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita proses masking ya. Untuk masking kita menggunakan plastik ya teman-teman. Dan seperti kita lihat saat ini ya, untuk proses maskingnya saja, ini kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit atau sampai setengah jam ya teman-teman. Belum lagi yang lain-lainnya. Proses pengamplasan, proses pendempulan, meskipun yang tergores hanya sedikit ya, yang mau kita cat hanya sedikit. Nah itu tidak mungkin kita bisa melakukannya di bawah 4 jam ya teman-teman. Minimal itu harus idealnya setengah hari, dan itu juga belum bisa dipoles ya teman-teman. Mobil sudah selesai dicat juga belum bisa dipoles ya, karena untuk pemolesan memerlukan waktu minimal 24 jam ya setelah cat kering ya. Dan seperti halnya mobil ini juga, setelah dicat dan di clear coat, ini dibawa dulu ya teman-teman. Besoknya kita bisa poles ya, orangnya kembali ke bengkel baru kita poles ya teman-teman. Kalau untuk selesai satu hari berserta molesnya itu tidak mungkin ya teman-teman, apalagi untuk selesai 1 jam ya. Minta selesai semua ya, sudah dicat dan dipoles ya, itu tidak mungkin bisa dilakukan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk permukaan panel sudah kita bersihkan menggunakan degreaser ya. Dan sebelum kita naik cat seperti ini harus kita bersihkan dulu menggunakan degreaser ya teman-teman, atau cairan yang bisa menghilangkan bekas silikon ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa untuk tahap pertama atau tahap awal kita spray secara tipis dulu ya. Dan setelah kering nanti barulah kita spray lagi ya teman-teman. Dan seterusnya ya sampai tutup ya. Ini kurang lebih sekitar 6 layer ya teman-teman, karena cat ini sedikit transparan ya, agak susah nutupnya ya. Dan seharusnya sih kita dasari dengan warna yang lebih solid ya, atau lebih pekat ya teman-teman. Namun karena kita mau buru-buru, jadi tidak bisa didasari lagi ya teman-teman. Karena kalau didasari ya nambah layer juga ya, nambah durasi juga untuk proses pengeringannya ya. Jadi kita langsung memasuki cat jadi saja ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki layar berikutnya ya. Dan untuk jeda flash off kita sudah dijeda durasi 15 menit ya teman-teman. Dan untuk cat ini belum terlalu sama ya teman-teman, karena kita masih tahap dasar ya, tahap awal ya. Nanti jika catnya sedikit belang kita samakan lagi, barulah kita naik clear coat ya kalau sudah nutup ya catnya. Untuk settingan spray gun kita menggunakan settingan kecil saja ya teman-teman. Untuk nozzle kita buka setelah mentok trigger, kita putar ke arah tutup 2 putaran ya. Dan untuk fan kita buka full, tetapi setelah dibuka full kita putar ke arah tutup 1,5 putaran ya teman-teman. Dan untuk angin, tekanan angin kita menggunakan angin di 20 PSI saja ya, karena ini bidangnya kecil, jadi kita hanya perlu tekanan angin sedikit saja ya teman-teman, tidak terlalu besar ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap base coat, layer-layer terakhir ya, atau tahap-tahap terakhir ya. Setelah ini kita naik clear coat ya. Dan untuk base coat
di layer terakhir ini kita gunakan rasio sedikit encer ya teman-teman, karena kita hanya untuk menyamakan permukaannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat ya. Dan untuk clear coat kita tambah tekanan anginnya ya di 25 PSI, dan kita buka satu putaran ya untuk nozzle, dan pennya kita buka lagi satu putaran lagi ya teman-teman. Dan untuk clear coat kita spray secara basah, tapi untuk tahap pertama atau layer pertama kita spray dulu secara tipis ya, tidak terlalu tebal ya teman-teman. Dan yang kedua barulah kita spray secara tebal dan basah ya, namun hati-hati untuk agar tidak meleleh ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk bagian sambungan clear kita spray thinner ya, namun thinnernya thinner bersih ya, atau thinner murni ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk poles dan hasilnya mungkin besok kita akan posting di shop ya. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.